Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen BL International Chess Festival, di mana turnamen ini ada 3 kategori atau 3 turnamen. Turnamen tertutup yang diikuti oleh Grandmaster undangan, turnamen terbuka, dan Swiss Chess Championship yang diikuti oleh para pemain Swiss sendiri kawan. Tapi kita fokus ke turnamen tertutupnya. Dan tadi pagi sudah kita ulas gamenya Abdusattorov versus Salim Saleh di permainan klasikal yang sudah memasuki babak keempat. Dan berikut inilah kawan hasil partai-partai yang terjadi di babak keempat beserta posisi klasmen sementara. Di babak keempat kawan, Gukesh dikalahkan oleh Andriy Esipenko, Gata Kamsky bermain remis melawan Argajic, Abdusattorov mengalahkan Salim Saleh, dan Li Guanglin berhasil mengalahkan Vincent Keymer. Sehingga posisi Esipenko bersama Argajic dan Gukesh ini menempati posisi teratas dengan 2,5 poin. Poinnya sama kawan, dan diikuti oleh Kamsky, Li Guanglin, dan selanjutnya Salim Saleh, Keymer, dan Abdusattorov berada di posisi buncit, posisi ke-8 kawan. Dan kali ini saya akan tunjukkan permainannya Gukesh melawan Esipenko di babak keempat. Langsung kita ke atas papan. Kemarin lusa sudah kita lihat permainannya Gukesh mengalahkan Li Guanglin kawan, yang mengangkat posisi elo ratingnya sudah menembus angka 2700 dan menjadikan salah satu pemain termuda yang berhasil menembus angka 2700 itu. Apakah Domaraju Gukesh mampu mempertahankan angka 2700 yang menyisakan 3 babak lagi di turnamen ini? Kita lihat saja di babak-babak berikutnya kawan. Tapi sementara kita fokus dulu di permainannya Domaraju Gukesh melawan Andriy Esipenko di babak keempat ini. Andriy Esipenko pegang hitam dan Domaraju Gukesh mengawali dengan pion D4. Kuda F6 oleh Esipenko, pion C4, pion E6, kuda F3, bukan kuda C3. Ini adalah permainan anti Nimzo Indian Defense untuk menghindari permainan Nimzo Indian Defense. Pion D5, Queen Gambit Decline, dan kuda C3 variasi 3 kuda. Pion C5 oleh Esipenko. Berubah lagi kawan ke bentuk Semi-Taras Defense, dan di sini terjadi pertukaran pion pusat. Pion C pukul pion D5 dipukul balik menggunakan kuda menantang pertukaran kuda. Kalian bisa melanjutkan pertukaran kuda seperti ini kawan, tapi bukan pilihan utama. Kalau terjadi pertukaran kuda seperti ini, ya masih akan bisa dipukul balik. Memang terlihat hitam akan mempunyai pion yang terpisah seperti ini, tapi bukan pilihan utama kawan ya. Di sini pion putih pasti akan disikat oleh gajah hitam. Tapi permainan masih cukup seimbang tentu saja di awal-awal pembukaan seperti ini. Dan pion terpisah dalam permainan taras atau semi taras itu sangat lumrah kawan seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini pion E4 dimainkan untuk mendapatkan kontrol petak pusat, dan terjadi lagi pertukaran kuda pukul kuda C3. Setelah dipukul balik oleh pion B, pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C, dan di sini gajah B4 untuk mendapatkan tempo, untuk mendapatkan rajanya segera rokade. Ditutup oleh gajah, bukan dengan kuda, menantang pertukaran gajah gelap. Langsung diterima, dipukul balik oleh menteri. Permainan Esipenko terlihat cukup simpel kawan. Mungkin targetnya adalah mendapatkan remis. Dan ini langsung rokade oleh Esipenko, mengingat rajanya sudah sangat terbuka di diagonal terang. Jadi sesegera mungkin dia melakukan rokade ini kawan. Apalagi diagonal gelap tadi juga bisa ditepati oleh menteri untuk menghadang pergerakan rokade. Jadi sesegera mungkin melakukan rokade pendek. Di posisi ini kawan, gajah terang segera berkembang. D3, C4, B5 merupakan petak-petak pilihan utama di game-game sebelumnya. Tapi Domaraju Gukesh mempunyai ide dengan pion H4 untuk mendapatkan tempo sesegera mungkin didorong maju ke depan. Tapi ini bukan ide baru, masih ada beberapa game terdahulu yang memainkannya. Pion B6 segera mengeluarkan gajah terangnya, apakah di Viajento atau menantang pertukaran di peta A6. Benteng D1 dan gajah di Viajento di B7, selanjutnya gajah D3 persiapan rokade, kuda berkembang ke peta C6, pressure pion yang ada di peta D3, dan di posisi inilah kawan, sudah pernah ada beberapa game yang mencapai posisi seperti ini, di mana game itu melanjutkan atau responnya adalah gajah mundur ke peta B1, untuk memberikan backup bagi pionnya ini kawan, membuka backup dari menteri ataupun kuda dari ancaman kuda hitam serta menteri hitam.
Tapi Domara Jukukes bermain dengan langkah menteri ke peta E3 dan ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-14 ini. Menteri Hitam E7 keluar mengkoneksikan kedua bentengnya, menyiapkan benteng-bentengnya untuk segera menempati posisi lajur pusat yang ada terbuka, ada yang semi terbuka, barulah sekarang Gukes rokade pendek. Benteng A ke D8, di sini benteng F bergeser ke E1, benteng F ke E8 oleh Esipenko dan pion H5 dihentikan oleh pion H6 dan sekarang pion D5 dimainkan oleh Domara Jukukes untuk menantang pertukaran pion agar lajur-lajur semakin terbuka di peta pusat. Mungkin terlihat putih sedang membuat langkah pengorbanan pion di sini kawan apabila tantangan ini diterima, dan menerima tantangan ini merupakan salah satu pilihan terbaik kawan. Atau kuda ke peta B4 juga bagus, tapi pilihan utama dari Stockfish adalah menerima tantangan seperti ini. Tapi Esipenko memilih dengan langkah kuda ke peta B4. Kalau tantangan pion ini langsung diterima setelah dipukul balik oleh pion, dan jika terjadi pertukaran menteri sekali lagi, atau kalian memilih menteri bergeser ke peta F8 juga bagus. Anggap saja terjadi pertukaran menteri, dilanjut pertukaran benteng seperti ini kawan, dan kalian melihat bahwa pion ini bisa kalian pukul dengan benteng, maka nanti benteng kalian akan tewas kawan dan hitam kalah kualitas perwira ke depannya. Atau pada posisi ini kalian menahan diri tidak langsung ambil pion ini, kuda bergerak ke peta ini, ambil contoh ke peta B4, ancam pion di sini, ancam gajah di sini, simpel gajah bisa bergeser ke peta C4, lindungi pion D5, lindungi pion A2. Kalau kalian nekat sikat pion ini kawan dengan gajah berharap menantang pertukaran, tidak bisa begitu kawan. Pion E4 dimainkan, benteng kalian yang ada di belakang bisa tewas. Sekali lagi kalian akan kalah kualitas perwira seperti ini kawan. Putih dipastikan bisa lebih mudah menang. Tantangan ditolak, kuda ke B4 dipilih oleh Esipenko, ancam gajah terang, ancam pion, gajah ditarik mundur ke peta B1. Sekarang pion E5 menjaga permainan tetap tertutup agar gajah terang putih tidak mempunyai diagonal yang terbuka, terblokade oleh pionnya sendiri. Begitu juga dengan gajahnya sendiri kawan. Tapi gajah terang hitam ini masih bisa bermain di diagonal-diagonal ini ke depannya. Menteri bergeser ke C3 dan Esipenko melangkah menteri D6. Di sini pion A3 usir kuda, kuda ke A6. Dan gajah ini sudah tidak mempunyai banyak peta atau diagonal, sekarang terblokade oleh kudanya sendiri. Ya, opsi yang bagus adalah reposisi nanti ke sini. Kemungkinan begitu kawan. Gajah ke D3. Selanjutnya di sini kuda ke C5, ancam gajah terang kembali. Gajah bergerak ke peta B5, ancam benteng. Benteng naik ke peta E7. Selanjutnya kuda bergerak ke peta D2 untuk membuka diagonal terang ini kawan. Untuk membackup jika nanti didahului oleh hitam dengan gajahnya ke peta G4. Dan di sini gajah C8, selanjutnya adalah benteng naik ke peta E3. Pion A4, menurut Stockfish langkah yang lebih bagus daripada benteng ke E3 ini, pilihan Domara Jukukes. Menteri bergeser ke peta F6, kenapa tidak langsung bermain dengan gajah G4 ini kawan? Karena masih bisa diantisipasi dengan gajah putih E2 kawan. Untuk memberikan backup ataupun blokade bagi bentengnya, juga membackup pion yang ada di peta H5-nya. Oleh karena itu, Esipenko tidak terburu-buru, dia memilih menggeser menterinya terlebih dahulu ke F6. Sekarang gajah E2 menghentikan potensi gajah hitam G4 dan menteri bergerak ke peta H4. Di sini pion G3 usir menteri, dan harusnya peta yang bagus bagi menteri ini keluar kawan ke peta G5, tapi peta H3 dipilih oleh Esipenko, menteri H3. Kuda ke F1 bukan pilihan terbaik menurut Stockfish kawan. Kuda menurut Stockfish bagusnya ditempatkan di peta C4, tapi kuda ke peta F1 ini cukup defensif dari Domara Jukukes. Dibalas gajah G4 menantang pertukaran gajah gelap, ditolak, pion F3 dimainkan oleh Gukes. Gajah mundur ke peta D7, selanjutnya pion G4 untuk menutup akses bagi menteri hitam keluar kawan, dan nanti mencoba menjebak posisi menteri hitam ini ke depan. Menteri kembali ke peta E1 terlebih dahulu, dan nantinya akan memungkinkan menteri hitam akan terjebak. Oleh karena itu taktik ini terbaca oleh Esipenko, dia melarikan diri terlebih dahulu ke peta H4. Raja Putih G2 untuk menghadangi pergerakan menteri yang ingin kembali mencoba ke peta H3, dan benteng C8 persiapan memberikan discover attack. Menteri mundur ke peta D2.
Gajah bergerak ke peta A4 ancam benteng, benteng B1. Selanjutnya benteng E bergeser ke C7 bertumpuk untuk mencoba menusuk lebih dalam di baris kedua. Kuda siap beraksi membuka jalan bagi benteng ke depan. Kuda G3, selanjutnya menteri G5 memberikan pimpinan bagi benteng terhadap menterinya kawan. Dan pimpinan semacam ini cukup merepotkan bagi putih karena benteng ini tidak bisa bergeser untuk menantang pertukaran menteri karena di sini masih ada kuda. Benteng coba di backup lebih dengan raja ke peta F2, langkah yang kurang presisi. Stockfish menyarankan kuda F5 kawan untuk memberikan backup bagi benteng ini sekaligus membuat tekanan bagi pion-pion ini atau dengan opsi melangkah ke peta-peta ini ke depannya kawan. Tapi Domara Jukukes memilih dengan langkah raja yang bergerak untuk membackup bentengnya. Langkah buahnya sekarang agak nge-lag kawan, agak sedikit lambat. Jadi mungkin agak terlihat kurang menarik. Entah kenapa, tadi pagi nggak ada masalah, sekarang kok ada masalah sedikit nge-lag. Tapi tidak terlalu berpengaruh, kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Gajah ditarik mundur ke peta D7 oleh Esipenko. Di sini benteng bergeser ke peta D1 yang merupakan langkah kesalahan dari Domara Jukukes. Stockfish menyarankan gajah mundur ke peta D1 menjaga peta C2 atau nanti jika ada kesempatan ya bermain di diagonal ini untuk menjaga potensi ancaman gajah kuda yang bergerak ke peta-peta ini kawan. Tapi benteng D1 dipilih oleh Gukes. Dan ini juga tidak bisa dimanfaatkan oleh Esipenko melangkah menteri ke peta F4, melewatkan langkah terbaiknya. Langkah yang bagus adalah segera membuka jalan bagi benteng ini kawan, agar bentengnya bisa menusuk lebih dalam nanti. Tapi menteri bergerak ke peta F4 dibalas dengan pion D6. Ancam benteng, benteng C7 dan Raja Putih G2, langkah kesalahan dari Gukes kawan. Di sini benteng digeser untuk segera membuka tantangan pertukaran menteri merupakan pilihan terbaik dan kemungkinan akan langsung diladeni oleh hitam. Tapi raja bergeser ke peta G2 ini membuat langkah menunggu dari Gukes dijawab dengan kuda A4, memberikan jalan bagi bentengnya untuk invasi lebih dalam lagi kawan. Dijawab dengan benteng B3 membuka tantangan pertukaran menteri. Ditolak, benteng tetap menusuk ke C2 ancam menteri dan tantangan pertukaran menteri ditolak kawan. Menteri mundur ke peta E1. Kenapa tantangan menteri ini ditolak kawan? Jika terjadi pertukaran menteri oleh putih seperti ini masih bisa dipukul balik oleh pion dan posisi pion ancam kuda sehingga gajahnya tidak ada lagi yang menjaganya nanti dan nanti putih akan kalah perwira kawan, kehilangan gajah. Oleh karena itu menteri hanya mundur ke peta E1 dijawab dengan kuda C5 ancam benteng. Benteng naik ke peta B4, kuda ke peta E6 manuver ke peta-peta ini nanti kawan jika memungkinkan dan dijawab dengan kuda F5 ingin melakukan skak garbuan terhadap benteng C8. Benteng langsung diangkat naik di baris ketiga di peta C3 memberikan backup bagi menteri untuk melakukan ancaman pukulan pion F3. Gajah tidak bisa pukul balik kawan karena posisinya kena pin. Jadi pion F3 di backup oleh menteri F2. Di sini raja ke H7 membuat langkah menunggu kawan untuk menghindari juga potensi skak dari kuda putih ini. Dan di sini kuda tetap ke E7 selepas menteri bergerak ke peta E3 ini. Di sini Domara Jukukes menyerah di langkah ke-44. Kenapa menyerah kawan? Padahal posisi buah di atas papan masih cukup seimbang. Materi tetap seimbang kawan, tapi pergerakan dua benteng hitam inilah yang membuat posisi putih semakin tertekan kawan. Apalagi yang ditekan ini adalah gajah serta menteri yang ada di peta F2 ini kawan. Dan apabila tantangan pertukaran menteri ini diterima oleh putih, ya gajah ini tewas kawan. Menteri putih masih bisa dipukul balik oleh benteng hitam dan posisi kedua benteng hitam sedang mempersiapkan untuk sikat gajah yang ada di peta E2 ini. Dan tentu saja putih kalah jumlah perwira di langkah berikutnya. Sampai di sini tak perlulah kita lanjutkan lagi. Percuma kawan. Kalaupun di backup oleh ya benteng di peta E1 ya simple kawan, tetap disikat oleh benteng hitam. Benteng skak memaksa pertukaran benteng sekali lagi di posisi ini hitam akan tetap menang dengan unggul satu gajah. Oleh karena itu, di posisi ini saat menteri hitam ini bergerak ke peta E3, Domara Jukukes menyerah. Dengan kekalahan ini kawan, sekarang elo ratingnya Domara Jukukes di live chess rating 2700chess.com
Posisinya sudah tidak berada di angka 2.700-an kawan, sudah tergeser lagi turun, sudah tidak ada di angka 2.700. Update ini saya dapat di tanggal 20 ini kawan. Jika nanti di sisa 3 partai Domarajuku Cash memetik kembali kemenangan, ya kemungkinan angkanya sudah naik lagi di angka 2.700. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.